Sudah nampak Ibu, Bapak? Saya akan mulai dari yang kedua, yaitu kerangka dan struktur profil pendidikan. Sudah nampak Bu Sri Rahayu? Ya, sudah Bu. Ya, baik, terima kasih. Ya. Saya mulai dari slide pertama, Ibu, Bapak. Jadi di dalam profil pendidikan ini, Bapak Ibu, berisikan ini ya, Bapak, sebentar saya. Disusun berdasarkan kerangka, Bapak Ibu, atau model dari input, kemudian proses, dan output Bapak Ibu tentang kinerja atau efektivitas di sekolah Bapak Ibu. Nah, apakah masih mengacu kepada 8 standar nasional pendidikan? Iya, Bapak Ibu. Ya, di manakah letak-letak dari 8 standar nasional pendidikan itu? Di outputnya yang standar apa, kemudian di prosesnya apa, di inputnya apa gitu ya, Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat di sini di input itu masuk standar pengelolaan Bapak Ibu, kemudian standar PTK, kemudian standar pembiayaan, dan standar sarana dan prasarana Bapak Ibu. Ini di input Bapak Ibu. Nah, input ini Bapak Ibu dibagi dalam 2 dimensi Bapak Ibu. Ada dimensi C dan E ya. Bapak Ibu ini Bapak Ibu harus bisa menghafal atau memahaminya ini ya Bapak Ibu. Kemudian apa isi dari dimensi C itu adalah kompetensi dan kinerja PTK. Kemudian dimensi E adalah pengelolaan sekolah yang partisipasif, transparan, dan akuntabel Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu, kita masuk kepada model prosesnya. Nah, apa saja standar yang masuk ke dalam proses ini Bapak Ibu? Yaitu standar isi, standar proses itu sendiri, kemudian standar penilaian dan standar pengelolaan. Nah, kemudian proses ini masuk dalam dimensi D Bapak Ibu, yaitu mutu dan relevansi pembelajaran. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, untuk standar proses, standar pengelolaan maksud saya itu ada di dimensi D dan ada juga di dimensi E. Jadi dia fleksibel khusus untuk standar proses Bapak Ibu. Jadi nanti ketika Bapak Ibu melihat data yang ada di tabel Excel, Bapak Ibu ada indikator standar yang pengelolaan yang berasal dari input, juga ada nanti standar atau indikator yang masuk dalam standar pengelolaan yang ada di proses ya Bapak Ibu. Nah, kemudian di output, di model outputnya ini ada 2 dimensi Bapak Ibu, yaitu dimensi A dan dimensi B. Yang A mengenai capaian hasil belajar, kemudian yang B ini tentang pemerataan pendidikan yang bermutu. Nah, standar yang masuk di output ini adalah standar kompetensi lulusan. Dan ini menjadi output dari setiap satuan pendidikan ya, Bapak Ibu SKL ini. Nah, jadi kalau ditanyakan apakah profil pendidikan yang sekarang akan launching di bulan Maret itu masih mengacu kepada 8 standar nasional pendidikan, jawabannya iya Bapak Ibu. Jadi tidak perlu khawatir, standar nasional pendidikan tetap menjadi acuan untuk standar sekolah atau satuan pendidikan di Indonesia, karena masih mengacu kepada PP 57 ya Bapak Ibu yang terbaru itu tetap mengacu kepada standar nasional pendidikan. Saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, ini model 5 dimensinya Bapak Ibu, yang tadi saya katakan ada dimensi A, dimensi B, dimensi D, dimensi C, dan dimensi E. Bentar Ibu. Ya, di dimensi A Bapak Ibu, yang tadi menjadi output ya Bapak Ibu, ada beberapa indikator di dalamnya Bapak Ibu. Ada capaian hasil belajar, kemudian
diturunkan menjadi indikator level berikutnya adalah capaian perkembangan, kemudian ada mutu hasil belajar murid. Di sini mutu hasil belajar murid ini diturunkan lagi menjadi kemampuan literasi dan numerasi serta karakter. Kemudian ada indikator keduanya mutu lulusan SMK. Tapi ini nanti akan kita skip dulu Bapak Ibu yang SMK karena kita tidak membahas SMK ya. Nanti dia ada jalur tersendiri untuk SMK ya. Kemudian Bapak Ibu untuk dimensi B-nya ini membahas tentang kesenjangan mutu hasil belajar dan akses peserta didik. Ini masih masuk di output ya Bapak Ibu ya. Untuk standar nasional pendidikannya adalah SKL. Kemudian di proses Bapak Ibu ini bicara tentang kualitas proses belajar siswa. Nah, kemudian ada dimensi apa di proses ini? Dimensi D, Bapak Ibu. Kemudian dimensi ini membahas tentang apa? Mutu dan relevansi pembelajaran. Nah, ini ada 7 indikator di bawahnya Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu baca nanti lebih lanjut, didalami ya Bapak Ibu. Ada kualitas pembelajaran, refleksi dan perbaikan pembelajaran, pemimpinan interaksional, bagaimana TIK dimanfaatkan Bapak Ibu, iklim keamanan sekolah, iklim kebinekaan, dan inklusif ya Bapak Ibu, kemudian link and match dengan dunia kerja. Nah yang nomor 7 ini khusus untuk pendidikan vokasi atau SMK Bapak Ibu. Jadi kita nanti hanya membahas sampai 1 sampai 6 saja Bapak Ibu. Nah kemudian Bapak Ibu di dimensi C dan E ini masuk kepada input ya Bapak Ibu tentang kualitas sumber daya manusia dan sekolah. Nah, untuk dimensi C ini yang menjadi bahasannya adalah kompetensi dan kinerja PTK Bapak Ibu. Nah, di sini ada beberapa indikator di dimensi C ini, kompetensi GTK dan perkembangannya, jumlah dan kinerja GTK sebagai penggerak sekolahnya ya Bapak Ibu, kemudian kinerja administrasi GTK-nya, pemerataan distribusi guru, kemudian pemenuhan kebutuhan guru. Nah, kemudian ada dimensi D di input E yang di input juga Bapak Ibu, itu pengelolaan sekolah yang partisipasif, kemudian yang transparan dan akuntabel. Nah, di sini indikatornya ada 4 Bapak Ibu, partisipasi warga sekolah, kemudian pemantauan sumber daya, sekolah dan peningkatan mutu, pemantauan TIK untuk pengelolaan anggaran, kemudian proporsi APBD untuk pendidikan. Bapak Ibu, yang disajikan di dalam slide ini dari dimensi A sampai dengan E ini adalah indikator-indikator utama ya Bapak Ibu. Tapi secara keseluruhan profil pendidikan itu akan menghasilkan 300 indikator Bapak Ibu. Ya, nanti kita akan breakdown lebih jauh ke slide-slide berikutnya, Bapak Ibu. Nah, yang terpenting atau yang harus jadi message atau pesan dari slide ini adalah Bapak Ibu harus bisa mengenal dengan baik kelima dimensi, kemudian ada di mana saja model output, proses dan inputnya gitu Bapak Ibu, masuk di dimensi mana saja, kemudian standar nasional pendidikan itu ada di dimensi mana saja yang dari 8 standar itu Bapak Ibu. Mungkin itu message utamanya dari paparan atau slide ini ya Bapak Ibu. Oke, baik saya lanjutkan. Nah, ini Bapak Ibu ada pohon indikator Bapak Ibu. Nah, dari tiap dimensi, dari beberapa indikator level 1, kemudian akan diturunkan lagi menjadi indikator level 2. Jadi akan ditambah indikatornya Bapak Ibu. Dan dari indikator level 2, itu akan diturunkan lagi menjadi indikator level 3. Sehingga tampilannya itu seperti pohon. Jadi kita sebut sebagai pohon indikator Bapak Ibu. Jadi beberapa indikator level 3, level 2, ada juga yang tidak punya indikator level 3. Begitu juga Bapak Ibu, beberapa indikator level 1 tidak harus punya indikator level 2 semuanya, tapi ada juga yang tidak. Jadi contohnya seperti ini Bapak Ibu, dimensi ini umpama dimensinya, kemudian diturunkan menjadi indikator level 1-nya ada 3,
Tetapi indikator yang pertama di level 1 itu tidak punya indikator level 2, hanya yang kedua dan 3 saja. Begitu juga yang di indikator level 3, hanya di indikator level 2 yang ketiga saja yang punya indikator level 3. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi nanti Bapak Ibu ketika menganalisis permasalahan, mencari akar masalah gitu Bapak Ibu, sehingga ketemu solusi atau rekomendasi yang pas gitu Bapak Ibu terkait permasalahan yang terjadi di satuan pendidikan. Nah, biasanya Bapak Ibu adanya permasalahan itu adanya di output Bapak Ibu. Nah, ketika Bapak Ibu mencari akar masalah dari permasalahan yang ada di output itu, Bapak Ibu harus melihat ada di proses ataukah ada di input atau kedua-duanya saling mempengaruhi output. Ya. Kemudian bagaimana mencari akar permasalahannya? Lihat kaitannya dari tiap indikator levelnya Bapak Ibu. Apakah di level 1 saja atau ada masuk sampai ke level 2-nya atau ke level 3-nya. Jadi dengan demikian kita benar-benar bisa mendapatkan solusi dalam bentuk rekomendasi yang pas untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul di output tadi atau di dimensi A dan dimensi B ya Bapak Ibu. Jadi message utama dari slide ini seperti itu Bapak Ibu. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu akan saya jelaskan indikator dari tiap jenjang. Kita mulai dari yang PAUD ya Bapak Ibu. Ini ada keistimewaan yang agak berbeda sedikit dengan Dikdasmen, dengan indikator dari SD, SMP, dan SMA. Untuk SMK kita skip ya Bapak Ibu, kita bahas di pertemuan kita ini. Ini Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu masih ingat pembelajaran ketika Bapak Ibu di Bintek di bulan Agustus ya Bapak Ibu ya. Juga sebenarnya sudah disajikan di dimensi-dimensi seperti ini. Dimensi ini memang hal yang baru Bapak Ibu. Jadi perlu pemahaman lebih lanjut untuk kita semua Bapak Ibu. Nah, untuk di dimensi atau struktur PAUD Bapak Ibu, profilnya PAUD ada sedikit keunikan dibanding dengan Dikdasmen, di mana dimensi A-nya itu diisi outcome Bapak Ibu, bukan output. Nah, tetapi Bapak Ibu, outcome atau dimensi A untuk PAUD ini belum dapat disajikan pada profil pendidikan untuk tahun 2022 ini, Bapak 22 ya bulan Maret nanti Bapak Ibu, karena masih ada semacam Bapak Ibu proses atau pengukuran yang masih disepakati di lintas sektor Bapak Ibu. Karena untuk mengukur tingkat capaian perkembangan anak, PAUD itu kan tidak bisa dilakukan melalui asesmen nasional. Anak-anak PAUD kan rata-rata belum bisa membaca ya Bapak Ibu. Jadi mungkin ada mekanisme yang lain yang sedang diproses sekarang ini Bapak Ibu, bagaimana dapat mengukur tingkat capaian perkembangan anak Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Nah, dikarenakan dimensi A-nya ini belum tampak untuk di rapor tahun 2022 ini Bapak Ibu, sehingga untuk jenjang PAUD profil dan rapor pendidikan itu tidak ada untuk jenjang satuan pendidikannya atau sekolahnya Bapak Ibu. Hanya ada di tingkat daerah Bapak Ibu. Ya, sekali lagi, jadi jangan ada kenapa ketika launching kok ribut, sekolah nggak ada profil dan rapor khusus PAUD ya Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu kenapa pertanyaannya, kita lihat dimensi B-nya Bapak Ibu. Di sini adalah pemerataan akses ke layanan berkualitas. Nah, di indikatornya adalah pemerataan akses pertumbuhan satuan yang terakreditasi. Jadi dia baru meliputi profil dan rapor untuk tingkat daerah saja, khusus jenjang PAUD Bapak Ibu. Sekali lagi itu informasi terbarunya ya Bapak Ibu.
Nah, kemudian Bapak Ibu, untuk dimensi selanjutnya, sebentar Bapak Ibu. Dimensi D-nya ini Bapak Ibu, kualitas proses pembelajaran sama masuk di dimensi D, kemudian kualitas pengelolaan satuan masuk di dimensi E, kemudian jumlah, distribusi, dan kompetensi PTK itu masuk di dimensi C ya Bapak Ibu. Nah, yang bedanya itu adalah dimensi A-nya. Kalau di Dasmen itu menjadi output, tapi kalau di PAUD itu menjadi outcome, Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, bagaimana sebenarnya mengukur bahwa suatu PAUD itu dikatakan berkualitas gitu, Bapak Ibu. Ini ada 4 elemen ya Bapak Ibu yang yang bisa dijadikan patokan bahwa PAUD yang berkualitas itu seperti apa gitu Bapak Ibu. Kita lihat dari elemen pertama Bapak Ibu, ini kualitas proses pembelajaran. Nah, bagaimana kualitas proses pembelajaran di suatu atau di satuan PAUD itu, ini salah satu indikator atau elemen Bapak Ibu yang bisa dijadikan sebagai tolak ukur Bapak Ibu. Yang kedua adalah kemitraan dengan orang tua Bapak Ibu. Nah, bagaimana kemitraan dengan orang tua berjalan atau tidak? Adakah berkesinambungan antara proses pembelajaran di sekolah dengan di rumah ya, berkelanjutan atau tidak? Karena biasanya ini kan sifatnya masih berpusat pada karakter ya Bapak Ibu. Apakah karakter itu hanya diterapkan di sekolah saja, kemudian ketika anak keluar dari gerbang PAUD balik lagi ke sifatnya semula karena tidak ada kemitraan dengan orang tua, sehingga tidak ada keberlanjutan proses yang dilakukan di sekolah dengan di rumah Bapak Ibu. Yang ketiga adalah memantau dan mendukung pemenuhan kebutuhan esensial anak usia dini. Ya, elemen yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah kepemimpinan dan pengelolaan sumber daya untuk perbaikan pembelajaran, iklim keamanan, keselamatan, dan inklusivitas satuan. Nah, jadi 4 elemen ini Bapak Ibu bisa gunakan sebagai elemen yang digunakan untuk menilai apakah suatu PAUD berkualitas atau tidak ya. Kalaupun ada elemen-elemen lain itu mungkin elemen tambahan, tapi sebagai elemen pokok adalah yang 4 ini Bapak Ibu ya. Oke, baik, saya lanjutkan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ini informasi penting tadi yang saya katakan perbedaan sedikit antara dimensi di dimensi PAUD dan dimensi di Dasmen, Bapak Ibu. Di A-nya ini ditutup Bapak Ibu yang untuk di PAUD, sementara kalau untuk di Dasmen dia ini mutu dan relevansi hasil belajar. Ini bukan tidak ada ya Bapak Ibu, tapi masih ditutup Bapak Ibu. Itu saja perbedaannya. Kemudian yang lainnya masih sama ya Bapak Ibu, ada dimensi B, C, dan E. Nah, untuk yang di Dasmen nanti kita akan bahas lebih lanjut di materi khusus untuk di Dasmen, Bapak Ibu. Oke, saya lanjutkan. Ini Bapak Ibu informasi dimensi B. Kita akan bahas per dimensinya Bapak Ibu ya, tentang pemerataan pendidikan yang bermutu. Nah, untuk dimensi B ini ada 3 indikator Bapak Ibu, ada 4 ya Bapak Ibu. Pertama, kesenjangan kualitas proses pembelajaran, kemudian kesenjangan akses, kesenjangan layanan, dan pertumbuhan satuan teragregasi. Maksudnya di sini berapa tiap tahunnya satuan PAUD itu yang teragreditasi Bapak Ibu. Kemudian kesenjangan kualitas proses pembelajaran ini diturunkan kembali menjadi indikator level berikutnya, yaitu kesenjangan kelompok sosial ekonomi keluarga Bapak Ibu. Biasanya ini keluarga yang ekonominya menengah ya, kemudian menengah atas gitu Bapak Ibu. Kemudian desa, kota, dan kelurahan Bapak Ibu. Kita ukur sampai di sana. Makanya profil pendidikannya nanti ini masih untuk daerah ya Bapak Ibu, tidak untuk kepada satuan PAUD-nya Bapak Ibu. Kemudian kesenjangan akses juga diturunkan jadi beberapa indikator lagi Bapak Ibu. Ini ada
APM untuk anak usia 3-6 tahun, kemudian antar kelompok, anak yang berkebutuhan khusus, sosial ekonomi, dan gender ya, Bapak Ibu. Kemudian distribusi satu desa satu PAUD yang kedepannya diharapkan seperti itu Bapak Ibu ya. Satu desa satu PAUD. Kemudian kesenjangan layanan. Nah, ini sapras yang esensial yang dibutuhkan oleh satuan PAUD seperti apa, kondisi di sekolahnya nanti Bapak Ibu, kemudian keamanan bangunan ya, juga di apa namanya menjadi tolak ukur Bapak Ibu, layanan holistik dan integratifnya ya, secara menyeluruhkah pelayanannya dan terintegrasi atau tidak gitu Bapak Ibu. Kemudian partisipasi orang tua dan masyarakat juga nanti ada indikatornya Bapak Ibu, dan yang indikator yang keempat itu adalah pertumbuhan satuan terakreditasi. Jadi akan didata Bapak Ibu setiap tahunnya sudah berapa banyak satuan PAUD yang terakreditasi Bapak Ibu. Demikian, saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini pohon tadi ya, Bapak Ibu, pohon indikator untuk level B-nya, ada dimensi B-nya Bapak Ibu. Ini di level 1 tadi ada kesenjangan indeks kualitas proses pembelajaran. Ini diturunkan ke level 2 menjadi ada kesenjangan indeks kualitas pembelajaran antara sosial ekonomi keluarga, kemudian kesenjangan indeks kualitas pembelajaran antar desa, kelurahan, dan di tiap kota. Tetapi untuk level yang untuk indikator 1 ini tidak punya level 3, Bapak Ibu, hanya cukup sampai level 2 saja. Kemudian ada 11 ya Bapak Ibu, ada 11 indikator untuk di level 1-nya ini Bapak Ibu. Ya. Kemudian dari indikator level 1 nomor 2 sampai nomor 7 itu diturunkan menjadi ada level 2-nya yaitu angka partisipasi di umur 3-4 tahun, kemudian angka partisipasi umur 5-6 tahun. Kemudian untuk yang indikator level 1 nomor 9 sampai dengan 12 Ibu Bapak, ini ada indikator level 2-nya yaitu kesenjangan indeks sapras antar sosial ekonomi, kemudian kesenjangan indeks sapras antar desa dan perkotaan ya Bapak Ibu. Nah, yang 11 adalah pertumbuhan persen satuan yang terakreditasi tadi Bapak Ibu. Demikian. Kemudian saya lanjutkan Bapak Ibu. Karena ini memang membahas tentang dimensi ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, apa kaitan Bapak Ibu antara dimensi C, D, dan E untuk PAUD ini Bapak Ibu? Ya, kita lihat Bapak Ibu, tadi kita lihat bahwa dimensi D itu adalah ada di proses ya Bapak Ibu ya, tentang kualitas proses pembelajaran. Kemudian dimensi E adalah kualitas pengelolaan satuan. Dimensi C ini adalah ketersediaan kompetensi dan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, ketika Bapak Ibu ingin melihat bagaimana sih kualitas proses pembelajaran, tentu saja Bapak Ibu harus melihat apa yang terjadi dimensi E dan dimensi C-nya, Bapak Ibu. Seperti itu. Dari apa namanya inputnya dan juga dari prosesnya. Jadi ada keterkaitan Bapak Ibu. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa ketika Bapak Ibu nanti menganalisis profil pendidikan ataupun rapor pendidikan yang akan launching nanti, Bapak Ibu ingin melihat dulu bagaimana kualitas proses pembelajaran di dimensi D-nya itu bisa jadi disebabkan oleh apa namanya kualitas pengelolaan satuan dan ketersediaan, kompetensi dan kinerja pendidik dan tenaga pendidikan di dimensi C-nya, Bapak Ibu. Jadi antara dimensi B, C, D dan E ini untuk PAUD saling keterkait ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin melihat permasalahan di Dutchman itu di dimensi A, sementara di dimensi untuk PAUD ini di dimensi B ya Bapak Ibu. Nah, tapi coba kaitkan dengan di kualitas proses pembelajarannya di dimensi D-nya, kemudian juga ketersediaan, kompetensi dan kinerja PTK-nya di dimensi C-nya, kemudian kualitas pengelolaan satuannya di dimensi E-nya.
Nah, Bapak Ibu, yang diberi warna merah ini adalah indikator yang sangat berpengaruh terkait kepada kualitas proses pembelajaran, yaitu bagaimana perencanaan untuk proses pembelajaran yang efektif, kemudian penerapan pendekatan pembelajaran yang sesuai untuk anak usia dini, kemudian muatan pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum, kemudian asesmen yang meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, ini dikatakan sebagai indikator utama yang menjadikan tolak ukur untuk menilai kualitas proses pembelajaran, ya. Ini masuk di dimensi D, Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk dimensi E, mengukur kualitas pengelolaan satuan itu ada 3 indikator utama, Bapak Ibu, yaitu kepemimpinan dan pengelolaan sumber daya dan staf untuk perbaikan pembelajaran, kemudian kualitas keamanan, keselamatan, dan inklusivitas satuan, Bapak Ibu. Kemudian kemitraan dengan orang tua dan memantau pemenuhan kebutuhan esensial di luar pendidikan, ya. Jadi di slide sebelumnya saya katakan bahwa untuk mengukur PAUD yang berkualitas itu adalah ini Bapak Ibu yang ditampilkan dalam slide ini. Kemudian untuk dimensi C ini adalah ketersediaan kompetensi dan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan, ya. Bapak Ibu, ini juga bisa berkontribusi sangat besar bagaimana kualitas PAUD itu bisa ditingkatkan, ya Bapak Ibu, atau memperbaiki dimensi B-nya, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, saya lanjutkan kembali. Nah, Bapak Ibu, kita masuk ke dimensi C, ya Bapak Ibu, tentang ketersediaan, kompetensi, dan kinerja PTK, Bapak Ibu. Nah, ketersediaan kompetensi guru dalam menguasai keterampilan pedagogik, kemudian materi ajar, dan cara mengajarkan materi, serta kinerja berdampak pada proses pembelajaran yang berkualitas yang mempengaruhi hasil belajar siswa. Nah, Bapak Ibu, berikut indikator yang diukur untuk memotret ketersediaan kompetensi dan kinerja PTK, Bapak Ibu, ya. Ini karena di dimensi C, ya. Ini ketersediaan, indeks distribusi gurunya seperti apa, kemudian ketersediaan jumlah pengawas untuk PAUD juga menjadi indikator, Bapak Ibu, kemudian pemenuhan kebutuhan pendidik, Bapak Ibu, juga menjadi indikator. Kemudian kompetensi, Bapak Ibu. Ini berapa guru PAUD yang sudah tersertifikasi PPG, ya. Kemudian sertifikasi PGP, ya, program guru penggeraknya, Bapak Ibu. Kemudian sudah berapa pelatihan-pelatihan yang diikuti oleh para guru PAUD, itu Bapak Ibu, ijazah dan nilai UKG, Bapak Ibu. Ini yang menjadi ukuran kompetensi seorang guru PAUD, ya Bapak Ibu. Kemudian kinerja, ya, pengalaman menjadi pelatih dan lain-lain juga menjadi indikator, Bapak Ibu. Untuk di dimensi I, dimensi C, yaitu terkait ketersediaan, kompetensi, dan kinerja PTK. Nah, jadi Bapak Ibu, kita mungkin tidak perlu dihafal, Bapak Ibu, tapi perlu dipahami. Nah, ini ketika Bapak Ibu akan melaksanakan analisis profil pendidikan, mungkin file yang kami sampaikan dari kegiatan BIMTEK ini bisa dibuka kembali nanti, ya Bapak Ibu, sehingga analisis akar permasalahannya lebih lebih tajam. Ada gitu, yang maaf lebih, Bu Mariana, ya, ada yang bocor Bu. Itu. Mohon izin Bapak Ibu yang tidak bicara untuk di mute dulu speakernya. Ya, baik, terima kasih Bu Ulfa. Nah, selanjutnya Bapak Ibu ke slide berikutnya. Ini pohon indikator supaya lebih ini lagi, ya Bapak Ibu, lebih jelas lagi dari dimensi C, Bapak Ibu. Ini ada cukup banyak, Bapak Ibu, ada 2 halaman, ya Bapak Ibu. Ini di indikator level 1, Bapak Ibu. Untuk indikator level 1 yang pertama ini tidak ada level 2-nya, Bapak Ibu. Jadi di sini berbunyi pertumbuhan proporsi pendidik PAUD dengan kualifikasi S1 atau D4-nya ada berapa gitu nanti di setiap sekolah, ya Bapak Ibu, sudah setiap PAUD. Kemudian proporsi pendidik berkualifikasi, ya. Di sini ada level 2-nya ini yang berijazah S1, kemudian yang
apa yang sesuai dengan background ya Bapak Ibu, yang psikologi, yang relevan, kemudian yang pendidik yang menjadi bidang lain Bapak Ibu, ada juga menjadi indikator yang menjadi catatan nantinya Bapak Ibu ya. Sebentar ya Bapak Ibu. Terima kasih Sudi. Kemudian yang level 1 ke indikator ketiga yaitu proporsi kepala satuan berkualifikasi ya, untuk kepala PAUD ya Bapak Ibu ini. Kepala sekolahnya berijazah S1K, S2K atau S3K. Ini juga menjadi indikator Bapak Ibu untuk melihat kinerja atau ya kinerja satuan PAUD ya. Kemudian proporsi PTK bersertifikasi dari PPG atau program profesi guru. Sudah berapa orang yang tersertifikasi Bapak Ibu, baik pendidiknya maupun sekolahnya. Kemudian sertifikasi diklat berjenjang kementerian ya. Karena PAUD itu kan ada diklat khusus ya Bapak Ibu ya, dari yang dasar sampai yang mahir, sampai yang bersikat sebagai pelatihnya atau narasumbernya ya Bapak Ibu. Nah, ini juga akan dihitung gitu Bapak Ibu. Jadi ini juga menjadi indikator dari kualitas satuan PAUD Bapak Ibu. Seperti itu. Saya lanjutkan Bapak Ibu yang ke halaman kedua ya Bapak Ibu ya. Karena ini ada cukup banyak untuk dimensi C ini indikatornya Bapak Ibu sampai 12 ya Bapak Ibu ya. Kemudian ini Bapak Ibu yang keenam, proporsi PTK dalam diklat teknis. Ini ada indikator level 2-nya, kemudian standar kompetensi pendidiknya. Seperti yang kita ketahui bahwa ada kompetensi yang harus dimiliki seorang pendidik ya Bapak Ibu, yang profesional ya, kemudian kepribadian ya, pedagogiknya, kemudian juga sosialnya ya Bapak Ibu ya. Nah, ini yang diukur dari standar kompetensi pendidik ini adalah kompetensi penguasaan pengetahuan secara profesional, kompetensi praktek pembelajaran profesional, kompetensi pengembangan profesi berkelanjutan atau PKB-nya ya Bapak Ibu. Nah, jadi kalau yang terkait kepada profesionalisme ini biasanya seorang pendidik PAUD itu harus mampu menerapkan pembelajaran yang berbasis digital ya Bapak Ibu, atau literasi digitalnya harus diupdate atau diupgrade gitu Bapak Ibu ya. Kemudian proporsi GTK penggerak atau PTK penggerak ya gitu ya. GTK ya, guru ya dan tenaga pendidikan. Jadi berapa guru penggerak di daerah, kemudian berapa proporsi KS untuk dan pengawas penggerak Bapak Ibu. Kemudian kualitas guru penggeraknya juga menjadi indikator, pengalaman jadi pelatih, adakah gitu Bapak Ibu ya. Kemudian Teachers Distribution Index, ada indeks dari distribusi gurunya Bapak Ibu. Kemudian ketersediaan jumlah pengawas, pemenuhan kebutuhan pendidik, dalam hal ini formasi guru ASN ya. Nah, ini tidak ada level 2 Bapak Ibu, karena ini Bapak Ibu untuk nomor 10, 11, 12 ini levelnya bukan level sekolah Bapak Ibu, atau tidak tersedia di level sekolah, tetapi ada tersedia bukan di level, maksud saya tidak dibunyikan di profil pendidikan sekolah, tapi dibunyikan di profil pendidikan daerah gitu Bapak Ibu. Karena ini menjadi data daerah Bapak Ibu ya, atau menjadi data pusat juga. Jadi tidak dilanjutkan kepada level 2-nya gitu Bapak Ibu. Seperti itu. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu. Kemudian untuk indikator dimensi D dan E sebagai taraf sekolah menuju PAUD yang berkualitas Bapak Ibu. Oke. Daerah dan satuan dapat menggunakan indikator di dalam profil pendidikan ini agar dapat memenuhi kegiatan dan layanan apa saja yang perlu ada di satuan PAUD ya Bapak Ibu, sehingga dapat menjadi PAUD yang berkualitas. Nah, tadi dikatakan bahwa Bapak Ibu ada 4 elemen Bapak Ibu yang menjadi indikator utama menilai apakah suatu PAUD dikatakan berkualitas atau tidak, yaitu kualitas proses pembelajaran, adanya kemitraan dengan orang tua, kemudian adanya pemantauan
pemenuhan layanan esensi PAUD ya di luar pendidikan, kemudian kepemimpinan dan pengelolaan sumber daya. Nah, kemudian di breakdown apa saja yang menjadi tolak ukur kualitas proses pembelajaran ini di sini Bapak Ibu. Perencanaan pembelajaran antara kegiatan belajar dengan tujuan serta bentuk asesmennya itu berkesinambungan ya Bapak Ibu. Kemudian pendekatan pembelajaran ini pendekatannya memberikan pengalaman yang menyenangkan dan berpusat pada anak didik, bukan pada teachernya ya. Berpusat pada student center gitu ya Bapak Ibu. Kemudian memberikan pengalaman yang menyenangkan, mungkin bisa mengkaitkan antara pengalaman kehidupan nyatanya atau kontekstualnya ya Bapak Ibu dalam proses pembelajaran, bukan hanya kepada kognitifnya saja Bapak Ibu, seperti itu. Kemudian menguatkan kegiatannya, menguatkan aspek perkembangan, kontekstual dan bermakna ya. Kemudian asesmennya bersifat informatif ya. Kemudian bagaimana kemitraan dengan orang tua, apa saja yang perlu dilaksanakan atau dijalankan itu Bapak Ibu. Adanya interaksi terencana dengan orang tua atau wali murid ya untuk membangun kesinambungan stimulus ya dari PAUD dan di rumah. Ya, apalagi di zaman pandemi Bapak Ibu, jangan sampai ada lost learning tadi ya, pemberhentian pembelajaran. Kemitraan dengan orang tua ini sangat diperlukan sekali karena biasanya pendidikan karakter yang dilaksanakan di sekolah atau yang diterapkan di sekolah itu sebaiknya berlanjut gitu ya Bapak Ibu di dalam kehidupannya sehari-hari yang di rumah, karena anak-anak kan lebih banyak waktunya bersama dengan orang tua, sehingga ada semacam bisa jadi aplikasi atau apa ya Bapak Ibu, terobosan-terobosan yang bagaimana orang tua dan guru tuh dapat bermitra dengan baik, tidak putus gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian penguatan peran dan kapasitas orang tua atau wali sebagai mitra pengajar dan sumber belajar ya Bapak Ibu. Jadi kita juga banyak memerlukan informasi bagaimana perkembangan karakter anak didik kita, terutama usia PAUD itu dari orang tuanya Bapak Ibu ya. Jadi ada semacam, kalau dokter itu ada rekam medis ya Bapak Ibu ya yang diperlukan. Nah, rekam karakter dari anak itu kan juga orang tua akan paham. Biasanya anaknya nggak bisa diam atau anaknya ingin selalu bergerak dan lain-lain. Jadi informasi-informasi sumber-sumber belajar itu sangat diperlukan oleh satuan PAUD Bapak Ibu ya. Kemudian memantau pemenuhan layanan esensial AUD di luar pendidikan ya Bapak Ibu. Di sini pemantauan tentang gizi dan kesehatan, ada program parenting ya Bapak Ibu, ini yang untuk PA yang bertugas di Satuan PAUD ini sangat penting sekali. Penerapan PHBS ya Bapak Ibu, ini anak-anak ini sekarang menjadi apa ya Bapak, sejak zamannya pandemi ini ada juga apa namanya semacam apa ya bukan manfaat ya, di balik kita mendapatkan musibah, tapi kita juga ada yang bisa kita ambil kebaikannya. Itu anak-anak sekarang lebih rajin gitu Bapak Ibu, lebih rajin mencuci tangan ya, menjaga kebersihan diri dan lain-lain sejak zamannya pandemi ini Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang tidak diperintah lagi, otomatis kita mau keluar datang masuk ke rumah, mau makan dan lain, mereka sudah bisa secara mandiri membersihkan dirinya gitu ya Bapak Ibu. Dan kemudian juga fasilitas sanitasi Bapak Ibu juga diukur dari Satuan PAUD itu apakah sudah layak itu dengan jumlah peserta didik, dengan jumlah pengajar dan lain-lain ya Bapak Ibu. Nah, ini mungkin nanti akan di breakdown di rapor pendidikannya ya Bapak Ibu untuk melihat seperti apa agregasinya nanti ya Bapak Ibu ya. Memberikan makanan bergizi seperti apa, program-program yang di luar sekolahnya Bapak Ibu, memantau kepemilikan identitas. Ya, sekarang anak-anak kita kan sudah punya KTP ya Bapak Ibu ya. Jadi dari lahir itu anak kita sekarang udah punya KTP anak gitu istilahnya Bapak Ibu. Jadi kalau anak-anak kita mau
ikut dalam penerbangan, biasanya kita nggak perlu lagi bawa kakak gitu, Bapak Ibu, kita udah anak-anak kita udah punya KTP juga gitu ya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya ada kepemimpinan dan pengelolaan sumber daya, Bapak Ibu. Apa yang harus dilakukan di sini adalah mampu menghadirkan sapras ya yang esensial, yang penting Bapak Ibu, dan yang sangat dibutuhkan dan berfokus pada keamanan peserta didik dan esensial untuk mendukung kualitas layanan. Jadi kita ketahui Bapak Ibu, pendidikan anak usia dini itu perlu banyak media Bapak Ibu ya, baik yang di dalam ruangan ataupun media yang berada di luar ruangan. Karena dengan media tersebut mereka bermain tapi dengan tetap melakukan proses pembelajaran ya. Jadi permainannya sangat diperlukan Bapak Ibu. Kemudian juga terkait keamanan ya Bapak Ibu, mungkin jauh dari jalan raya, jauh dari polusi gitu-gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian jauh dari lingkungan yang tidak aman gitu Bapak. Iklim inklusif ya Bapak Ibu, jadi memenuhi semua kebutuhan khusus anak-anak kita gitu Bapak Ibu. Iklim partisipasi ya. Kemudian pengelolaan sumber daya melalui pengembangan berbasis data Bapak Ibu. Dan refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru. Jadi inilah Bapak Ibu 4 indikator yang sangat penting yang bisa dijadikan Bapak Ibu sebagai acuan nanti mengukur apakah hal-hal yang dijelaskan dalam slide ini sudah dilaksanakan di PAUD kita atau belum gitu Bapak Ibu ya. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu. Nah, untuk dimensi D Bapak Ibu yang terkait kualitas proses pembelajaran Bapak Ibu. Kualitas proses pembelajaran merupakan elemen kunci ya sekali lagi Bapak Ibu untuk memastikan peserta didik mendapatkan manfaat dari bersekolah di PAUD atau berpartisipasi di PAUD. Nah, kemudian partisipasi di PAUD ini tidak berkualitas malah dapat berdampak buruk pada perkembangan anak jika kualitas proses pembelajarannya salah gitu Bapak Ibu ya. Karena Bapak Ibu mungkin mengenal istilah golden age ya, usia keemasan, di mana anak-anak itu menjadi penjelajah ulung, penyontek ulung gitu ya. Bapak Ibu kalau kualitas proses pembelajarannya salah ya malah terbalik gitu Bu Bapak Ibu ya, dapat berdampak buruk pada perkembangan anak. Nah, berikut penjabaran 4 indikator level 1 dari dimensi D yang merupakan faktor pendukung terselenggaranya proses pembelajaran yang bermutu, Bapak Ibu. Ini dari dimensi D ya, Bapak Ibu, terkait kualitas proses pembelajaran. Ini level satunya, Bapak Ibu, ada 4. Perencanaan pembelajaran yang efektif, kemudian pendekatan pembelajaran yang sesuai untuk anak usia dini, ya, Bapak Ibu, muatan pengembangan yang selaras dengan kurikulum, kemudian asesmen yang meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, ini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu akan menganalisis akar permasalahan, nah di dimensi D terkait kualitas proses pembelajaran, dilihat Bapak Ibu dari 4 komponen ini apa yang belum terlaksana dengan baik gitu ya Bapak Ibu, atau belum terjadi dengan atau tidak menimbulkan kualitas atau apa seperti apa. Nah, untuk di perencanaan pembelajaran yang efektif ini, Satuan PAUD itu memiliki dokumen perencanaan pembelajaran untuk memandu kualitas proses pembelajaran sesuai atau yang efektif gitu Bapak Ibu. Ya, jadi ada dokumen perencanaan Bapak Ibu. Jadi ketika proses pembelajaran itu direncanakan dulu gitu Bapak Ibu ya. Kalau dulu kita buat RPP, sekarang kita buat modul ajar ya. Nah, modul ajarnya disiapkan sebelum proses pembelajaran dilangsungkan. Kemudian proyek-proyek profil pelajar Pancasilanya juga sudah disiapkan. Semua dikemas di dokumen perencanaan ini ya, Bapak Ibu. Kemudian pendekatan pembelajaran yang sesuai untuk anak usia dini. Nah, Bapak Ibu tentu saja akan berbeda pendekatan yang kita kita gunakan untuk anak yang sudah di jenjang Dikdasmen ya Bapak Ibu. Jadi bermain adalah belajar. Jadi dulu saya pernah sedikit mendapatkan pendampingan untuk PAUD ya. Saya pernah ikut dulu Bapak Ibu diklat tapi masih tingkat dasarnya Bapak Ibu, bahwa kita kalau di PAUD itu
usahakan tidak menggunakan kata ayo anak kita belajar gitu katanya, tapi kita gunakan kata bermain. Sehingga konotasinya kalau bermain itu kan kita fun ya Bu, happy, bahagia gitu. Kalau belajar tuh biasanya kita harus tertib ya, konotasi di mindset kita harus tertib, harus diam, harus tidak bergerak. Nah, seharusnya tidak seperti itu Bapak Ibu. Nah, bermain adalah belajar. Interaksi positif, pembelajaran berdiferensiasi, kemudian pendidik sebagai fasilitator, bukan yang utama ya, hanya sebagai fasilitator, memfasilitasi maksudnya Bapak Ibu, dan menstimulasi peserta didik untuk berpikir aktif ya. Sekali lagi diberi hashtag di sini Bapak Ibu, bermain adalah belajar, kemudian berpusat pada anak. Jadi harus pada student center dan bermain adalah belajar ya. Tidak ada permainan satupun di dunia ini yang tidak ada pembelajarannya ya Bapak Ibu. Sesederhana apapun permainan itu ada muatan pembelajarannya ya. Contohnya main congklak itu kan ada muatan matematikanya, kemudian ketelitian dan lain-lain ya. Bermain lompat tali juga ada olahraganya, kemudian kerjasama dan lain-lain ya Bapak Ibu. Jadi di sini Bapak Ibu pendekatan pembelajaran yang sesuai untuk anak usia dini. Kemudian muatan pengembangan yang selaras dengan kurikulum Bapak Ibu. Jadi di sini dikatakan bahwa stimulasi untuk perkembangan anak serta pembelajaran yang kontekstual dan bermakna Bapak Ibu. Jadi bisa mengkaitkan apa yang diperoleh anak di sekolah itu diterapkan dalam kehidupannya sehari-hari Bapak Ibu. Ya, sehingga anak berpikirnya itu tidak hanya kepada konteksnya saja, tapi bagaimana mengaplikasikan konteks atau materi itu dalam kehidupan hari-harinya, Bapak Ibu ya. Jadi bermakna sehingga kegiatan pembelajaran itu meningkatkan kemampuan anak untuk melakukan kegiatan hari-hari serta menguatkan identitas anak sebagai bagian dari komunitasnya ya. Jadi tidak hanya diberikan contoh gitu Bapak Ibu, apa guna anak-anak makan sayur gitu kan. Nah, itu kan anak-anak juga makan sayur di dalam kehidupan hari-harinya. Bapak Ibunya mungkin dijelaskan makna dari kegunaan makan sayur dalam konteks keseharian-harian anak ya, untuk mungkin meningkatkan memperbaiki rambutnya, kemudian memperbaiki kulitnya dan lain-lain seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian asesmen yang meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi penilaian yang meningkatkan kualitas pembelajaran. Di sini asesmen ini memberikan informasi mengenai capaian anak dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran selanjutnya. Jadi hasil penilaian itu digunakan untuk tindak lanjut. Ada tindak lanjut dari hasil asesmen Bapak Ibu. Jadi tidak hanya untuk mengisi rapor saja, tapi menjadi rekam jejak anak ya Bapak Ibu. Contoh untuk murid SD seharusnya dia diberikan informasi asesmen yang diberikan nilai oleh guru-guru PAUD-nya gitu ya. Seharusnya seperti itu Bapak Ibu, pendidikan yang baik itu. Jadi tidak putus, jadi gurunya di SD itu tidak menebak-nebak ini anak pakai apa sih pelajarnya, apakah dia auditori, apakah dia kinestetik, apakah dia audiovisual gitu ya. Tapi sebenarnya dia sudah dapat rekam pembelajaran itu, informasi yang didapat itu dari murid atau guru-guru PAUD-nya gitu. Jadi guru PAUD itu menyimpan, bahkan kemudian diberikan kepada anak, kepada orang tua ketika dia sudah selesai di PAUD untuk kemudian diberikan oleh orang tua kepada guru SD-nya ya. Jadi kita lihat kalau dokter itu kan ada rekam medis ya Bapak Ibu. Kita kalau ke dokter setiap kali ditanya, Ibu sudah pernah berobat di sini, nah, itu apa gunanya? Kita akan dilihat seperti apa penyakit-penyakit yang udah pernah ada di dalam diri kita gitu ya Bapak Ibu, sehingga ada semacam tindak lanjut. Oh rupanya ini ada kaitannya dengan penyakit yang lama, atau penyakit yang lama lebih parah lagi sekarang gitu ya Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi tidak putus ya Bapak Ibu. Asesmen itu yang untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Baik, saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Oke. Ini pohon indikatornya Bapak Ibu untuk dimensi D. Indikator level 1-nya tadi ada 4 ya Bapak Ibu, kemudian diturunkan lagi di lebih dalam kepada level 2-nya. Jadi semua ada ya Bapak Ibu, di 4 indikatornya itu ada level 2-nya semua Bapak Ibu. Nah,
Di level 2 itu cukup banyak ya Bapak Ibu, ada 9. Oke, seperti itu. Nanti Bapak Ibu bisa baca lebih dalam ya Bapak Ibu, karena waktu kita juga tidak terbatas ya Bapak Ibu. Oke, saya lanjutkan. Ini dimensi E Bapak Ibu untuk kualitas pengelolaan sekolah Bapak Ibu. Jadi satuan PAUD yang berkualitas adalah satuan yang memiliki kualitas pengelolaan yang baik Bapak Ibu. Secara garis besar, kemudian kualitas pengelolaan terdiri dari 3 elemen Bapak Ibu di sini. Tadi pengemitraan dengan orang tua, memantau dan mendukung pemenuhan kebutuhan esensial anak usia dini, kepemimpinan dan pengelolaan sumber daya. Bapak Ibu. Jadi di sini dijelaskan seperti apa kemitraan dengan orang tua juga sudah kita bahas tadi di awal ya Bapak Ibu. Kemudian memantau dan mendukung pemenuhan kebutuhan esensial juga sudah kita bahas tadi sebelumnya. Kemudian juga kepemimpinan dan pengelolaan sumber daya ya. Jadi satuan sebagai sebuah ekosistem dengan visi yang sama dan terbuka terhadap kemitraan dengan keluarga dan masyarakat menggunakan perencanaan berbasis data. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, kita harus benar-benar pahami dari setiap indikator yang ada di setiap dimensi ya Bapak Ibu. Tapi nanti Bapak Ibu tidak terlalu sulit ketika Bapak Ibu sudah membuka aplikasinya. Aplikasinya itu lebih Bapak Ibu sederhana itu. Seperti ketika Bapak Ibu membuka aplikasi Gojek atau aplikasi Grab ya atau Tokopedia atau Shopee dan lain-lain itu kan tidak perlu di bintek ya Bapak Ibu. Kita bisa bisa menggunakan tool-toolnya atau fitur-fitur di dalamnya itu tanpa kita harus di bintek gitu Bapak Ibu. Jadi ini aplikasinya sebenarnya tidak menyusahkan gitu Bapak, sederhana karena dia klik itu dia akan langsung terkoneksi karena udah ada sistem yang mengaturnya, ada pengkodingan di dalamnya ya Bapak Ibu. Cuma yang pentingnya adalah keterkaitan antara dimensi satu dengan lainnya, kemudian di model output, input dan output, input dan prosesnya itu yang harus Bapak Ibu pahami. Kemudian bagaimana mensinkronkannya dengan standar nasional pendidikan, Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Kemudian bagaimana Bapak Ibu bisa melihat indikator sampai dengan level terakhir ya, ada level 3, pada umumnya ada sampai level 3 ya Bapak Ibu, tidak ada level 4. Nah, itu untuk lebih mentajamkan akar permasalahan yang sebenarnya gitu Bapak Ibu, sehingga rekomendasi atau solusi yang Bapak Ibu berikan nanti sebagai pendamping di sekolah nanti itu tepat gitu Bapak Ibu, yang akan dimasukkan ke dalam RKAS sekolah ya Bapak Ibu, baik itu menggunakan dana BOS kinerja ataupun BOS reguler dan masuk kemudian dilaksanakan atau diimplementasikan seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi itu mungkin kuncinya Bapak Ibu ya. Kemudian ini untuk yang dimensi E Bapak Ibu, elemen kepemimpinan dan pengelolaan sumber daya, ini ada 3 indikator di level 1, kemudian juga ada level 2-nya. Nah, Bapak Ibu nanti bisa eksplor lebih jauh ya Bapak Ibu, ini dibaca lagi. Bapak Ibu kita lanjutkan lagi ke slide berikutnya. Oke. Ini masih lanjutan tadi ya Bapak Ibu, karena di level E ini cukup banyak indikator level 1-nya. Ada 5 ya Bapak Ibu. Oke. Ada 13 kalau tidak ada 10. Ada 10 indikator di level 1 ya Bapak Ibu untuk dimensi E. Jadi tadi saya sampaikan di awal bahwa ada kurang lebih 300 indikator Bapak Ibu yang akan masuk di profil pendidikan. Nah, kemudian dari 300 indikator itu akan dipilih indikator-indikator yang lebih utama masuk ke dalam rapor pendidikan Bapak Ibu. Jadi kalau di rapor pendidikan itu indikatornya lebih sedikit. Nah, rapor pendidikan itu yang digunakan nanti untuk menilai kinerja sekolah Bapak Ibu, yang digunakan oleh eksternal untuk melakukan akreditasi ya, atau penilaian akreditasi gitu ya Bapak Ibu. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu.
Oke, untuk PAUD sudah selesai. Apakah kita mau langsung diskusi atau saya lanjutkan ke Dikdasmen dulu, Bapak Ibu? Lanjut di Dasmen aja, Bu. Lanjut? Lanjut ya. Baik. Karena mirip-mirip juga gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa menghemat waktu ya, Bapak Ibu. Oke, baik. Terima kasih, Bapak Ibu. Ini yang Dikdasmen ya, Bapak Ibu. Nah, tadi ada perbedaan sedikit ya antara jenjang PAUD dan Dikdasmen. Ini Bapak Ibu, bagaimana pendidikan yang berkualitas itu dihasilkan dari adalah meningkatkan hasil belajar ya Bapak Ibu. Nah, hasil belajar untuk PAUD Dikdasmen ini diukur dari asesmen nasional Bapak Ibu, yang dari kemampuan kognitifnya yaitu literasi dan numerasi, dan yang non kognitifnya yaitu karakter atau perilaku gitu Bapak Ibu ya. Ini yang untuk Dikdasmen Bapak Ibu. Jadi pendidikan berkualitas itu bersinergi dengan meningkatnya hasil belajar. Hasil belajar itu dari meningkatnya kompetensi kognitif dan non kognitif. Dengan kognitif ini dengan meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi yang kita ukur nanti melalui dievaluasi melalui asesmen nasional ya, Bapak Ibu, seperti itu. Kemudian saya lanjutkan ya, Bapak Ibu. Nah, ini yang khusus untuk literasi, Bapak Ibu. Kemampuan literasi siswa itu diukur dalam 3 tingkat untuk bacaan fiksi dan bacaan non-fiksi, Bapak Ibu. Jadi siswa memiliki kemampuan literasi yang cakap apabila siswa mampu menemukan informasi eksplisit, menyimpulkan dan melakukan refleksi dan evaluasi dari bacaan yang dibacanya, baik yang sifatnya fiksi maupun non-fiksi ya. Jadi kemampuan literasi ini level 1, ini kemampuan literasi untuk yang ini Bu ya, dimensi awal ya. Kemudian kemampuan memahami bacaan non-fiksi, kemampuan memahami bacaan yang fiksi, yang sifatnya fiksi. Nah, dari kemampuan literasi ini, anak-anak mampu nggak menemukan informasi eksplisitnya, kemudian menyimpulkan dan merefleksikan dan mengevaluasi gitu Bapak Ibu. Ini khusus untuk kemampuan literasi. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Yang akan kita pahami nanti Bapak Ibu, jadi disampaikan kepada gurunya nanti bahwa ketika menyampaikan baik itu kemampuan literasi, baik literasi digital ataupun yang kemampuan literasi di dalam proses pembelajaran, ditekankan adalah anak mampu memberikan informasi eksplisit, kemudian menyimpulkan dan merefleksi dan mengevaluasi ya dari jenjang SD, SMP dan SMA ya Bapak Ibu. Baik, saya lanjutkan. Kemudian kemampuan numerasi ya Bapak Ibu, ini yang numerasi juga diukur dalam 3 tingkat untuk 4 jenis pelajaran ya. Jadi ini dasarnya matematika lah gitu ya Bapak Ibu, ilmu-ilmu dasar yang harus anak-anak kita mahir, pahami dan mampu mengimplementasikannya gitu Bapak Ibu. Ya, ini domainnya adalah domain bilangan, aljabar, geometri, data dan ketidakpastian ya. Jadi sini ini ilmu-ilmu dasar matematika. Jadi anak-anak mampu paham atau ya paham ya Bapak Ibu, dan ketika dia paham dia mampu mengimplementasikannya, menerapkannya. Kemudian juga dapat menalar mungkin dengan lingkungan gitu ya Bapak Ibu, dapat menyimpulkan dan dapat mengkomunikasikan kembali dengan orang lain gitu Bapak Ibu, yang dimasukkan dengan penalaran ini ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita membuka kompetensi abad 21 ya memang selaras ya Bapak Ibu ya, paham, kemudian dia bisa menerapkan, kemudian dapat menyimpulkan, mengkomunikasikan ya Bapak Ibu kembali apa yang sudah dia peroleh, dia dengar, dia pelajari gitu kan Bapak Ibu.
seperti itu. Jadi selaras sekali dengan kemampuan atau kompetensi abad 21 ya, dengan yang 4C atau 4K itu ya Bapak Ibu. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, untuk karakter, ini yang ketiga ya Bapak Ibu ya, untuk karakter dirumuskan sebagai profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 elemen. Nah, ini Bapak Ibu PA sudah paham lah ini ya, karena sudah 1 semester ya Bapak Ibu mendampingi satuan pendidikan dan proyek-proyek profil pelajar Pancasilanya sudah juga dijalankan. Kalau dari rapat-rapat PMO itu juga kita sudah lihat laporan-laporan dari Bapak Ibu terkait 6 elemen dari profil pelajar Pancasila ya. Cuma karena kami juga ikut turun gitu ya Bapak Ibu melakukan MONEF, ada beberapa sekolah mungkin Bapak Ibu yang belum sama sekali di semester 1 ini yang menerap atau ada proyek ini gitu Bapak Ibu. Padahal ini kan diambil jamnya dari 1 tahun ya Bapak Ibu, dari 1 tahun dikeluarkan dari muatan itu khusus untuk menerapkan proyek ini gitu. Nah, dulu kita masukkan karakter ini di dalam proses pembelajarannya ya Bapak Ibu. Tapi sekarang lebih jauh lagi agar karakternya benar-benar tercermin dalam pribadi anak didik kita, dia ditambahkan atau diambil juga jamnya untuk dibuat semacam proyek gitu Bapak Ibu. Kalau proyek kan ada hasilnya, ada kegiatan nyatanya gitu ya Bapak Ibu, sehingga diharapkan sih dari kurikulum yang akan berlangsung ini, dari kurikulum sekolah penggerak atau kurikulum prototipe ya, kalau memang itu judulnya nanti, itu terlihat nyata hasil implementasi karakter di sekolah itu dalam kehidupan hari-hari anak-anak gitu Bapak Ibu. Kalau kita mulai dari yang pertama, beriman bertakwa ya kepada Tuhan, ini dari akhlaknya ada yang kepada manusia, kepada alam, kepada bernegara. Jadi harusnya proyek-proyek yang akan dibuat bersama sekolah mengacu kepada ke sini gitu ya Bapak Ibu ya. Dia tetap harus ada apa sih kaitannya dengan manusia, toleransinya, dengan alam, dengan negara gitu ya Bapak Ibu. Mungkin meningkatkan cinta pada tanah air dan lain-lain gitu kan. Nah, kemudian gotong royong yang kedua ya Bapak Ibu. Di sini elemen yang harus dimunculkan dari gotong royong ini ada kepedulian, partisipasi dan perilaku berbagi. Nah, kalau bicara dari PAUD tadi, mungkin dimulainya dari PAUD sebenarnya ya, bagaimana anak bisa berbagi. Biasanya guru-guru PAUD itu anak-anak ketika jam makan itu tidak sendiri-sendiri gitu ya. Tapi kalau udah SD, SMP, SMA ini kan anak-anak biasanya ke kantin masing-masing ya atau bawa bekal masing-masing dan tidak ada sesi makan bareng gitu Bapak Ibu ya. Nah, sebenarnya kalau di PAUD itu luar biasa ini bisa diterapkan dengan baik gitu ya, gotong royong, perilaku berbagi. Ketika makan itu bisa berbagi makanan dengan teman-temannya, kemudian bergotong royong memperbaiki atau merapikan kembali mainan-mainannya dan lain-lain ya. Nah, kemudian kalau di Dikdasmen ini mungkin lebih tinggi lagi lah ya kegiatan proyeknya ini yang bisa dilakukan oleh sekolah ya Bapak Ibu, sehingga ketika dia sudah melaksanakan proyek itu muncul gitu Bapak Ibu perilaku gotong royongnya itu, kalaupun belum menjadi budaya tapi dia sudah mulai mau gitu Bapak Ibu melakukan gotong royong, tapi kita berharap sih menjadi budaya gitu ya Bapak Ibu. Nah, karena memang yang kita harapkan sekarang ini adalah kalau di kompetensi 21 itu kan ada kolaborasi ya Bapak Ibu. Kita tidak lagi membuat ranking-ranking kelas. Kalau kurikulum 2013 itu maksudnya adalah kita lebih mengutamakan kolaborasi sebenarnya, bukan kepada saling bersaing gitu, tidak, tapi bagaimana yang pandai membantu yang kurang pandai, menjadi tutor teman sejawat gitu Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya yang diharapkan seperti itu yang terjadi di dalam proses pembelajaran.
bukan saling individu. Biasanya kalau ada ranking-ranking itu dia jadi individu. Anak-anak yang cerdas itu malas membantu anak-anak yang kurang cerdas karena takut tersaingi. Nah, itu yang harus kita rubah karakternya. Bagaimana menanamkan kolaborasi, gotong royong, kerjasama, sehingga kemampuan anak kita satu sama lainnya bisa cepat merata gitu, Bapak Ibu, seperti itu ya. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu. Dan mempermudah juga kerja guru ya kalau ada tutor teman sejawat itu ya Bapak Ibu. Nah, ini karakter dirumuskan sebagai produk Pancasila terdiri dari 6 elemen tadi ya Bapak Ibu. Ini sudah ada yang ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Nah, ini sudah sangat mahir lah Bapak Ibu ya. Bagaimana nanti mengemasnya di dalam proyek-proyek yang akan dilaksanakan di sekolah-sekolah penggerak Bapak Ibu. Kemudian saya lanjutkan Bapak Ibu. Mohon izin Bapak Ibu yang membuka mikrofonnya. Ada yang bocor, Pak Ya, Ervan. di-mute dulu Ibu, Bapak. Saya mute dulu ya. Oke, terima kasih. Kemudian ini kita skip ya Bapak Ibu, yang SMK tidak kita bahas. Kemudian ini Bapak Ibu kita lihat pohon indikator untuk yang level dimensi A ya Bapak Ibu. Tadi ada kemampuan literasi, kemampuan numerasi, ada karakter, kemudian yang penyerapan lulusan ini SMK ya Bapak Ibu. Jadi kita tidak bicara di sana. Jadi untuk di Dasmen ini ada di dimensi A-nya ada 3 saja, indikator level 1-nya, kemampuan literasi, numerasi, dan karakter. Kemudian diturunkan ke level 2 sampai dengan level 3 ya Bapak Ibu. Nah, yang di level 3 ini masih kata-kata indikator-indikator saja, ini memang sedang dalam proses Bapak Ibu, sehingga kemungkinan besar belum bisa ditampilkan dalam bentuk PPT ini Bapak Ibu. Tetapi di sini ada indikator-indikatornya Bapak, sudah disiapkan ini tempatnya ya. Tapi insya Allah ketika launching profil pendidikannya, indikator level 3-nya nanti sudah terbaca Bapak Ibu. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, kalau yang nanti ada yang menanyakan kok tulisannya hanya indikator Bu, itu jawabannya ya Bapak Ibu ya. Oke, saya lanjutkan. Yang kita masuk ke dimensi B ya Bapak Ibu, untuk pemerataan pendidikan yang bermutu. Ya, selain peningkatan mutu pendidikan, ukuran luaran lain adalah pemerataan layanan pendidikan yang bermutu, Bapak Ibu. Pemerataan layanan pendidikan yang bermutu. Jadi, ukuran pemerataan pendidikan yang bermutu itu adalah sebagai berikut, Bapak Ibu. Jadi, adanya kesenjangan hasil belajar, kemudian angka partisipasi kasar dan sekolah ya. Nah, untuk kesenjangan hasil belajar ini tadi diukur melalui kemampuan literasi, kemampuan numerasi, dan karakter, Bapak Ibu. Ya, kemudian untuk angka partisipasi kasar dan partisipasi sekolah ini Bapak Ibu, anak yang berapa persen anak yang ikut dengan melalui paket ya, Bapak Ibu, kemudian yang paket A, paket B, kemudian dan paket C gitu. Jadi bisa jadi ada anak-anak yang memang ikut dalam pendidikan Dikdasmen itu melalui ini ya, paket ya. Ini pendidikan kesetaraan ya, Bapak Ibu. Ini juga kita akan ukur dan kita akan lihat berapa presentasinya dan masuk di dalam data di profil pendidikan nanti, Bapak Ibu. Kemudian APS-nya ini ada 3 Bapak Ibu ya, status sosial ekonomi, provinsi status ekonomi, kemudian ada gender, perbedaan gender, kemudian murid yang disabilitas ya. Jadi sampai ke sini Bapak Ibu indikator yang akan diukur. Nah, kalau kita bandingkan dengan hasil rapor mutu atau data mutu yang kita gunakan di tahun kemarin, tentu saja ini lebih terintegrasi ya Bapak Ibu, lebih lengkap, lebih komprehensif gitu ya Bapak Ibu, lebih banyak data yang masuk di sini. Jadi lebih menghasilkan data yang real, data yang objektif dengan kondisi sekolah dan kondisi masyarakat Bapak Ibu.
Oke, baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Ini masih B-nya. Ini Bapak Ibu pohon indikator untuk dimensi B, jenjang didasmen. Dia ada 9 indikator di level satunya, Bapak Ibu. Kemudian diturunkan kembali di level 2 untuk yang nomor 1 sampai nomor 3, Bapak Ibu. Untuk nomor 4 ini angka partisipasi kasar ini tidak ada level 2 ya Bapak Ibu. Kemudian untuk B indikator 5 sampai dengan 9 itu ada level 2-nya Bapak Bu, dianalisa berdasarkan kelompok ya. Status sosial ekonominya, kemudian kelompok gender, kemudian murid yang disabilitas. Ini Bapak Ibu yang nanti Bapak Ibu bisa dalami kembali ketika nanti rapor sudah di launching ya Bapak Ibu. Baik, saya lanjutkan untuk dimensi berikutnya Bapak Ibu. Ini dimensi C, D, dan E. Ini merupakan kelompok indikator proses ya Bapak Ibu dan input yang berkontribusi terhadap hasil belajar siswa atau output, atau dimensi apa Bapak Ibu output? Dimensi A dan B ya Bapak Ibu. Nah, ini output ya. Jadi Bapak Ibu, permasalahan pada umumnya atau Bapak Ibu bisa melihat permasalahan yang terjadi di sekolah atau satuan pendidikan Dikdasmen itu ada di dimensi A dan B Bapak Ibu. Di dimensi output. Kalau standar nasional pendidikannya ada di SKL ya Bapak Ibu. Nah, apa yang menyebabkan output ini masih kurang baik atau kurang bagus atau kurang bermutu? Kita akan melihat melalui prosesnya kah dan inputnya gitu Bapak Ibu. Jadi ada relevansi antara mutu dan relevansi pembelajaran dimensi D ini di proses, kemudian kompetensi dan kinerja GTK ini dimensi C, dan pengelolaan sekolah yang berpartisipasi, transparan dan akuntabel di dimensi di model inputnya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ada kajian berdasarkan literatur Bapak Ibu bahwa sekolah yang baik, ini ada literaturnya ya Bapak Ibu, tapi kalau bukunya apa dan lain-lain nanti kita cari bareng ya Bapak Ibu. Cuman ini sudah dibuat oleh tim teknis kementerian ya. Sekolah yang baik adalah sekolah yang efektif memfasilitasi belajar siswa, yang efektif Bapak Ibu. Nah, kemudian apa yang menjadi komponen agar proses pembelajaran itu difasilitasi secara efektif? Ini Bapak Ibu ada ya. Jadi proses pembelajaran yang berkualitas, kemudian guru-guru yang secara konsisten melakukan refleksi, ya refleksi kemudian perenungan gitu ya Bu, udah bagus nggak sih ngajar saya, udah lengkap nggak sih medianya, sudah pakai IT nggak sih karena memang udah zamannya sekarang gitu ya, memperbaiki praktek pengajarannya atau praktek mengajarnya Bapak Ibu. Kemudian kepala sekolah yang menerapkan visi, kebijakan, dan program yang berfokus pada kualitas pembelajaran. Jadi tadi yang dapat diukur ya, kata Pak siapa tadi di awal, bahwa visi misinya itu bisa diukur, nggak lebar kemana-mana atau operasional gitu ya, dan sesuai dengan visi itu kan mendorong agar atau saling bersinergi ya, kualitas pembelajaran mengacu kepada visi atau visi mengacu juga kepada kualitas pembelajaran, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian iklim sekolah yang aman ya, tentu saja Bapak ini sangat dipentingkan karena kalau sekolah nggak aman nanti anak-anak juga merasa tidak nyaman berada di sekolah, aman dari polusi, aman dari kejahatan, aman dari perundungan, aman dari pelecehan seksual dan lain-lain ya Bapak Ibu. Kemudian iklim sekolah yang inklusif ya, jadi bisa memberikan atau memenuhi kebutuhan siswa kita ya Bu, secara inklusif gitu. Kemudian yang keenam, kompetensi guru Bapak Ibu ya dalam menguasai keterampilan pedagogik, materi ajar dan cara mengajarkan materi tersebut ya.
Jadi kompetensi pedagogik, profesional, ya, kepribadian, sosial, ini diperlukan juga ya Bapak Ibu di dalam yang nomor 6 ini. Kemudian latar belakang sosial ekonomi siswa seperti tingkat, nah ini sebenarnya tidak dimunculkan nanti di sekolah Bapak Ibu, tapi untuk tingkat daerah. Tapi ini menjadi indikator yang mengukur apakah sekolah itu baik, efektif gitu Bapak Ibu ya. Nah, ini dijadikan indikator Bapak Ibu. Nah, tapi ini nanti munculnya tidak di tingkat satuan pendidikan, tapi di tingkat daerah Bapak Ibu. Ya, ini Bapak Ibu jadi keterkaitan antara dimensi C, D, dan E. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ketika Ibu merasakan, Bapak Ibu merasakan ada permasalahan di output, di dimensi A ataupun di dimensi B, tengok kembali dimensi D, C, dan E-nya, Bapak Ibu. Nah, untuk lebih tajam menganalisisnya, runut sampai kepada level terakhirnya gitu, Bapak Ibu. Di dimensi, oh dia ada masalah nih di prosesnya. Nah, di proses itu kan ada beberapa indikator di level 1, 2, dan 3. Nah, coba lihat sampai ke akar masalah yang ada di level 3. Sampai di sana tidak. Tapi kalau ternyata di level sampai dengan di level 2 saja dia sudah merupakan berkontribusi membuat masalah di output, silahkan Bapak Ibu. Tapi tajamkan analisis kita sampai ke level yang terakhir gitu ya Bapak Ibu. Kemudian kaitkan juga dengan inputnya Bapak Ibu. Ya, dimensi C dan E-nya juga seperti itu. Lihat analisis akar masalahnya itu masing-masing di indikator sampai level yang tingkatan terakhirnya ya, level 3-nya ya Bapak Ibu, seperti itu. Karena berbagi pengalaman saja Bapak Ibu, ketika kami men-TOT para UP kemarin di bulan Desember Desember awal pada akhir, lupa saya tanggalnya Bapak Ibu, karena tadi tidak terlalu menukik sehingga ketika membuatkan solusi ataupun rekomendasi dengan permasalahannya kurang nyambung gitu Bapak Ibu. Nah, kami berharap Bapak Ibu pelatih ahli akan lebih baik ya Bapak Ibu membimbing sekolah dalam membuat perencanaannya nanti ya Bapak Ibu sampai dengan implementasinya, sehingga antara permasalahan, akar masalah, solusi atau rekomendasi dan rencana aksinya itu sinergi ya, nyambung gitu Bapak Ibu. Dan tentu saja kalau dia nyambung dan dibiayai dengan anggaran, itulah yang kita inginkan, terjadi proses peningkatan kualitas, peningkatan mutu di satuan pendidikan kita Bapak Ibu ya. Seperti itu. Nah, baik, saya lanjutkan Bapak Ibu. Ini dimensi C Bapak Ibu ya, untuk kompetensi dan kinerja PTK Bapak Ibu. Untuk kompetensi guru itu masuk kepada output Bapak Ibu ya, kemudian guru melakukan proses pembelajaran ya, jadi kualitas pembelajaran itu di model prosesnya, kemudian menghasilkan hasil belajar murid yang seperti apa, kompetensi muridnya seperti apa Bapak Ibu, seperti itu. Jadi kompetensi guru dalam menguasai keterampilan pedagogik tadi ya Bapak Ibu, ini sangat berpengaruh. Kemudian indikator yang diukur untuk memotret hal di atas adalah itu tadi, adanya guru yang sudah tersertifikasi pendidik ya. Ini sangat penting sekali karena ada pelatihan-pelatihan ya Bapak Ibu ya, ada penguatan-penguatan ketika seorang menjadi profesional ya. Jadi ada rekam jejak yang sudah dilalui oleh orang-orang yang profesional ini. Jadi ada ilmu-ilmu yang luar biasa banyak sehingga dia dapat menerapkan ilmu-ilmunya itu menjadi sesuatu yang bermakna, bermanfaat dalam proses-proses pekerjaannya gitu ya Bapak Ibu. Jadi sangat diperlukan bahwa guru-guru yang punya sertifikasi ini Bapak Ibu. Kemudian pelatihan-pelatihan ya Bapak Ibu, ijazah yang relevan ya, latar belakang ijazah yang nyambung lah gitu ya Bapak Ibu, nilai UKG juga, tingkat kehadiran
Tidak hanya di sekolah ya Bapak Ibu, banyak guru ada di ruang guru saja, tapi di kelas tidak ada gitu ya. Ini juga akan diukur gitu Bu, tingkat kehadiran guru di kelas, sampai ke kelas ya Bapak Ibu. Di mana diukurnya di itu tadi di asesmen nasional tadi, di survei lingkungan belajar dan survei karakter tadi Bapak Ibu. Di sana ya. Meningkat kehadiran guru hadir sampai ke kelas apa tidak gitu. Apa hanya nongkrong di majelis guru saja gitu. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu. Ini yang untuk C ya, tadi Bapak Ibu struktur pohon indikatornya untuk dimensi C. Ini cukup banyak indikator level satunya. Maaf, sebentar Bapak Ibu. Ada sampai 9 ya Bapak Ibu, juga indikator diturunkan jadi indikator level 2. Cuma ada catatan Bapak Ibu untuk nomor 7 dan 8 ini ada indikator khusus untuk daerah ya. Jadi kalau nanti di profil sekolah Bapak Ibu tidak menemukan indikator 7 dan 8, ini memang bukan proporsinya sekolah tapi menjadi indikator untuk daerah ya Bapak Ibu. Ya, disiplin guru, kemudian kebutuhan guru ya, kalau seperti standar PTK atau ya Bapak Ibu itu bukan menjadi ranahnya sekolah tapi menjadi ranahnya dinas dan Pemda ya Bapak Ibu. Seperti itu. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu. Ini dimensi D Bapak Ibu. Mutu dan relevansi pembelajaran. Ini ada 4 halaman Bapak Ibu, cukup banyak karena ini memang dimensi yang sebenarnya sangat mempengaruhi output ya Bapak Ibu. Ya. Kadang-kadang inputnya cukup bagus tapi di prosesnya juga tidak bagus, hasilnya pun tidak bagus ya. Jadi Bapak Ibu, pengalaman siswa di kelas adalah penentu utama hasil belajar siswa Bapak Ibu. Ya, ini dapat dipotret dari kualitas praktik pembelajarannya, yaitu mengelola perilaku, memotivasi murid, dan membantu murid membangun pengetahuan baru. Jadi kurikulum dengan paradigma baru ini sebenarnya mendukung ini Bapak Ibu. Ya, kurikulum prototipe ini sangat mendukung ya. Sebenarnya Merdeka Belajarnya itu jelas terlihat ya. Sekolah tidak dikungkung dengan dengan sekian jam per minggu gitu, dengan sekian mapel gitu ya Bapak Ibu, yang harus dikuasai anak dengan KD yang bisa jadi KD itu sekarang udah nggak zamannya, tapi anak-anak dari tahun berapa KD itu muncul aja gitu Bapak Ibu. Sementara KD itu sebenarnya nggak diperlukan lagi gitu. Nah kalau kita lihat kemajuan teknologi Bapak Ibu ya, handphone saja Bapak Ibu. Jangankan hitungan tahun, hitungan bulan aja handphone itu sudah berinovasi terus ya. Yang tadinya 1 kamera jadi 2, jadi 3. Kemudian yang tadinya kita pakai tongsis ya, kalau mau selfie itu sekarang nggak perlu pakai tongsis lagi. Nah jadi kurikulum prototipe itu mengacu ke sana gitu Bapak Ibu. Jadi fleksibel. Boleh sekolah menyusun KD-nya sendiri sesuai dengan kondisi sekolah, dengan muatan lokalnya, dengan kearifan lokalnya ya, seperti itu Bapak Ibu. Ini luar biasa ya kemajuan kurikulum kita dengan dipimpin Mas Menteri ini ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu mendukung dengan sepenuhnya proses-proses ini ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, di kualitas pembelajaran ini ada 3. Ya, sekali lagi ini indikator utama Bapak Ibu yang harus menjadi patokan Bapak Ibu ketika menilai kualitas pembelajaran di kelas. Yang pertama, manajemen kelas, Bapak. Diperlukan agar suasana kelas itu kondusif dan murid dapat memfokuskan perhatian pada aktivitas belajar, ya. Sementara manajemen kelas ini berarti pengaturan kelas ya, Bapak Ibu, terkait sarana dan prasarana, lingkungan kelas, kemudian gaya belajar siswa dan lain-lain ya, harus difasilitasi Bapak Ibu. Kemudian dukungan afektif, diperlukan agar murid merasa diterima, merdeka dan memiliki kemampuan untuk belajar dan berprestasi secara akademik ya. Jadi efektif Bapak Ibu ya. Ada semacam
apa sih bukan sosial ya Bu, Bapak Ibu, kejiwaannya ya Bapak Ibu. Karena ada guru yang selalu kalau di kelas itu hanya memanggil nama-nama anak yang cerdas-cerdas saja atau yang kemampuannya sudah tinggi. Anak-anak yang ada di middle atau di low nggak pernah dipanggil. Sehingga mereka merasa tidak saya ini diakui nggak sih di kelas, saya ini dianggap ada nggak sih keberadaan saya di kelas gitu Bapak Ibu ya. Jadi merasa diterima gitu dan merdeka, memiliki kemampuan gitu. Saya ini sebenarnya punya kemampuan loh, tapi gurunya nggak pernah memberikan kesempatan kepada saya gitu. Dan yang kita berharap anak-anak kita berprestasi Bapak Ibu secara akademiknya ya. Kemudian aktivitas kognitif ya Bapak Ibu. Jadi memfasilitasi murid untuk memproses informasi Bapak Ibu. Jadi materi pelajaran yang diberikan itu membangun pemahaman secara mendalam ya. Sekali lagi kalau kognitif pun sebenarnya ada beberapa tahapan ya Bu ya. Bapak Ibu mungkin sudah sangat familiar ya, ada proses prosedur gitu ya, ada teorinya, konsepnya, prosedurnya dan lain-lainnya ya. Sehingga dengan tahapan-tahapan itu anak-anak dapat menerapkan informasi yang diperolehnya itu dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya Bapak Ibu, itu yang sangat dipentingkan. Nah, dengan proses-proses kualitas pembelajaran di kelas ini Bapak Ibu diharapkan menghasilkan output hasil belajar murid yang baik, yang berkualitas gitu Bapak Ibu. Nah, jika Bapak Ibu menemukan permasalahan di output, Bapak Ibu di hasil output, yang pertama ditengok itu dari hasil belajar ya Bapak Ibu ya. Karena kan yang kita harapkan tidak output itu tidak hanya hasil belajar, yang lain-lainnya ada karakter dan lain-lain ya Bapak Ibu. Nah, kalau kita melihat yang Bapak Ibu akan lihat nanti di data itu adalah hasil belajar gitu Bapak Ibu. Tengok prosesnya dulu Bapak Ibu. Tiga domain ini atau tiga indikator ini mana yang memang atau yang belum berjalan dengan baik, belum berjalan dengan standar gitu Bapak Ibu. Ditengok dulu ya Bapak Ibu. Oke, ini ada kaitannya dengan slide berikutnya ya Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu ternyata di hasil belajarnya bermasalah. Kualitas pembelajaran diproses kan kualitas pembelajaran ya Bapak Ibu, ini di dimensi D-nya. Ternyata di prosesnya gurunya tidak pernah melakukan refleksi atas pembelajarannya gitu Bapak Ibu. Tidak pernah melakukan perenungan gitu, tidak pernah melakukan evaluasi atau penilaian diri gitu. Sudah baguskah saya mengajar, sudah seperti apakah saya mengajar gitu kan. Terus belajar tentang mengajar gitu kan Bapak Ibu, kemudian mencoba hal-hal baru ya atau berinovasi gitu Bapak Ibu. Nah, kita lihat ke sana Bapak Ibu. Nah, berarti di inputnya ini bermasalah juga Bapak Ibu. Jadi kompetensi guru, ternyata guru yang ngajar di kelas ini, gurunya latar belakang pendidikannya nggak nyambung. Dia sebenarnya sarjana hukum, tapi ngajarnya biologi gitu ya, kagak nyambung ya. Nah, berarti ada perbaikan di proses dan perbaikan di input gitu Bapak Ibu. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi kita kejar gitu sampai sejauh mana akar permasalahan ini adanya di mana gitu Bapak Ibu. Ya. Jadi bisa jadi jalan keluarnya apakah ini gurunya dikasih pelatihan terkait materi pembelajarannya, atau dia di sekolah lagi, kuliah lagi gitu kan Bapak Ibu, dengan background pendidikan yang sesuai gitu kan Bapak. Dan ini praktek perbaikan pembelajaran oleh gurunya juga diperbaiki gitu Bapak Ibu. Nah, setelah mengajar dilakukan refleksi terkait proses pembelajarannya, dievaluasi, kemudian hasil evaluasinya ditindaklanjuti gitu Bapak Ibu ya. Oke, ini saya yakin sekali Bapak Ibu sudah paham, cuma nanti ketika menganalisis profil pendidikannya, kita akan mendapatkan solusi atau rekomendasi yang pas gitu Bapak Ibu. Karena kita runut sampai ke akar masalah yang terbawah gitu Bapak Ibu ya. Oke, saya lanjutkan. 20 menit lagi Bu. Iya, kita bisa, kalau bersedia kita lewat dari jam 12 tidak apa-apa ya Bu, karena memang tadi sudah lewat 45 menit juga. Ini masih ada rapor pendidikan yang belum disampaikan Bu Ulfa.
Oke, ini indikator dimensi D, Bapak Ibu. Ya, jadi kembali lagi tadi, Bapak Ibu, kalau kita lihat di proses program dan kebijakan sekolahnya belum berjalan juga, apakah visi misinya belum berorientasi pada pembelajaran, manajemen kurikulumnya juga, sumber daya dukungnya, berarti ada permasalahan di input, yaitu kompetensi kepala sekolah gitu ya. Banyak kepala sekolah kita yang belum didiklat ya Bapak Ibu, jadi belum terlalu dapat pembekalan gitu Bapak Ibu. Nah, ini kita ada wacana baru, kepala sekolah kita harus dari guru-guru penggerak ya. Nah, mungkin ini juga salah satu regulasi yang mendukung agar kompetensi kepala sekolah kita cepat terupgrade ya, Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi lihat sampai ke proses, ke inputnya seperti apa. Oke, saya lanjutkan. Ini memang materinya banyak Bu, Bapak ya. Kemudian dimensi D ini Bapak Ibu masih lanjutan tadi. Nah, ada beberapa faktor lain Bapak Ibu yang mempengaruhi dari mutu dan relevasi pembelajaran selain di di kualitas pembelajaran tadi ya Bapak Ibu, yaitu ini Bapak Ibu, iklim sekolah, baik keamanan dan inklusivitas ya. Ini ada program dan kebijakan sekolah yang berorientasi pada mutu pembelajaran, kemudian perbaikan pembelajaran oleh guru, ya Bapak Ibu, kemudian kualitas pembelajaran, ini menghasilkan hasil belajar murid yang tentu saja kita berharap ya, hasil belajarnya baik ya, bagus itu kualitasnya Bapak Ibu. Ini faktor-faktor lain di luar dari proses pembelajaran tadi ya Bapak Ibu, ada iklim keamanan dan inklusivitas Bapak Ibu. Saya lanjutkan, mohon maaf kalau agak cepat ya Bapak Ibu. Kemudian ini SMK saya skip ya Bapak Ibu, tidak kita jelaskan di sini. Nah, ini untuk pohon indikator dimensi D-nya Bapak Ibu, tadi di sini ada kualitas pembelajaran, refleksi dan perbaikan pengalaman oleh guru, ya, indikator utama di level 1 kemudian diturunkan juga menjadi di level 2 dan level 3. Nah, tapi untuk indikator kedua dan ketiga ini tidak ada level 3-nya Bapak Ibu. Ya. Jadi memang ada yang sampai level 3, ada yang juga tidak Bapak Ibu. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini lanjutannya yang lagi ya Bapak Ibu, karena dia ada cukup banyak untuk di level, untuk di jenjang, ada di proses di dimensi D ini ya, di proses ini Bapak Ibu, ada sampai 17, tapi yang nomor 17 ini untuk SMK ya Bapak Ibu, jadi tidak perlu Bapak Ibu tengok nanti, karena Bapak Ibu tidak memfasilitasi SMK. Oke, saya lanjutkan, nanti diekspor lagi Bapak Ibu ya, lebih dalam. Oke, sepertinya yang dimensi E ini dimensi terakhir Bapak Ibu. Ini juga kalau dari yang diklat yang pertama Bapak Ibu dapatkan di bulan Agustus itu juga tidak ada perubahan nih Bapak Ibu. Ini adalah pengelolaan sekolah yang partisipatif, transparan dan akuntabel ya. Di sini ininya Bapak Ibu yang indikator yang harus Bapak Ibu perhatikan ketika nanti menganalisis profil pendidikannya ya Bapak Ibu. Di dimensi ini masuk kepada input ya Bapak Ibu ya, input, tapi kadang-kadang di dimensi E ini juga ada di proses gitu, di pengelolaan ini ada di E, ada di proses juga Bapak Ibu. Ada indikator yang pengelolaan yang masuk di proses juga Bapak Ibu. Seperti itu. Karena memang mungkin saling berkaitan ya Bapak Ibu. Oke, saya lanjutkan. Ini yang terakhir untuk Untuk penjelasan tentang indikator-indikator dan dimensi-dimensi di jenjang Digdasmen Bapak Ibu. Ya, ini pohon indikator untuk dimensi E. Bapak Ibu, ada 4 ya di level 1. Tapi ada juga yang menjadi proporsinya daerah ya Bapak Ibu, ini seperti yang di nomor 4 ini jadi proporsi daerah Bapak Ibu. Mungkin ini tidak akan muncul di profil sekolah, tapi adanya di profil daerah Bapak Ibu. Seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Masih satu
lagi Bapak Ibu saya lanjutkan aja ya, tapi ini tidak terlalu lama karena ini juga hanya screenshot dari aplikasinya, yaitu tentang aplikasi rapor pendidikan Bapak Ibu. Lanjut. Ya, baik. Jadi ini Bapak Ibu rekam layar atau screenshot tampilan rapor pendidikan dalam materi paparan ini masih dapat berubah. Ya, sekali lagi Bapak Ibu masih dapat berubah karena sekarang sedang dalam proses bukan perbaikan ya, pembuatan, penyempurnaan dan lain-lain lah gitu ya. Kemudian perubahan akan disesuaikan setelah aplikasi rapor pendidikan diluncurkan dan apabila terdapat pemutahiran atau update tampilan fitur dan kontennya. Bisa jadi ya, ketika sudah launching pun bisa jadi karena ada masukan dari berbagai macam stakeholder, pihak, masyarakat dan lain, bisa jadi ada perubahan juga nanti ya Bapak Ibu. Kemudian data, grafik dan penilaian indikator masih bersifat contoh atau ilustrasi Bapak Ibu ya, jadi belum menunjukkan data sesungguhnya. Ini bukan masif ya, masih ya Bapak Ibu. Jadi ini sudah disampaikan di awal nih Bapak Ibu. Ya, jadi nanti kalau lapornya sudah launching kok nggak sama ya seperti yang disampaikan Bu Mariana, ya ini jawabannya ya Bapak Ibu. Nah, karena masih ada perubahan-perubahan gitu. Oke, saya lanjut saja. Nah, ini Bapak Ibu linknya, tapi ini belum sampai hari ini belum bisa dibuka Bapak Ibu ya. Nah ini nanti, ini diberi nama rapor pendidikan aplikasinya Bapak Ibu. Walaupun di dalam rapor pendidikan ini ada profil pendidikan dan rapor pendidikan juga yang tingkat satuan pendidikan dan daerah. Khusus untuk PAUD di tahun 2022 ini profil dan rapor pendidikan hanya ada di jenjang daerah ya Bapak Ibu, khusus tahun 2022. Tapi mudah-mudahan di tahun 2023 dan selanjutnya sudah ada untuk sampai ke satuan pendidikan. Nah, kemudian dashboard menampilkan indikator tiap dimensi digambarkan dalam bentuk grafik atau tabel. Jadi sudah ada, sekolah nggak sibuk-sibuk lagi bikin grafik atau tabelnya ya Bapak Ibu. Untuk pengguna dapat masuk dengan dashboard dengan menggunakan akun belajar. Nah, Bapak Ibu, kemarin kan mungkin UPT sudah juga membantu agar seluruh sekolah di Indonesia itu tingkat aktivasi presentasi akun belajarnya itu naik gitu Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu yang kemudian nanti akan ke sekolah penggerak, diwajibkan seluruh kepala sekolah, guru, kemudian tenaga kependidikan, dan siswa itu untuk mengaktifkan akun belajar ID-nya Bapak Ibu, atau email akun belajar ID-nya ya. Ini akun ini email Bapak Ibu ya, tapi bukan email pribadi yang Gmail, tapi dia sudah difasilitasi oleh Pusdatin kerjasama dengan Google Bapak Ibu. Ya, jadi wajib sekarang seluruh sekolah itu warga sekolahnya yang terdata di Dapodik yang punya akun ini diaktifkan dan dimanfaatkan atau digunakan di proses pembelajaran dan juga untuk kerja hari-hari kita ya Bapak Ibu. Nah ininya linknya ya Bapak Ibu, tapi ini belum bisa dibuka. Oke, saya lanjutkan untuk mempercepat. Nah ini tampilan awal dashboardnya nanti Bapak Ibu ya. Nah rapor pendidikan ada ininya, ada beranda dan lain-lain gini-gini ya. Menuju perencanaan berbasis data. Nah ya. Nah, dari mana sumbernya ini? Ada kalau SMK ada Teater Study, ada kalau Kemenak ada EMIS dan Simpatika dan lain-lain ya. Ada survei BPS dan lain-lain seperti yang disampaikan Bu Ulfa di awal. Oke. Nah, kemudian tiap indikator akan mewakili nilai. Ya, jadi dia sangat mudah gitu Bapak Ibu aplikasinya. Tiap indikator akan mewakili nilai, standar setting, label, deskripsi pengertiannya ya, nanti juga ada deskripsinya dari label hingga memudahkan pengguna untuk memakai indikator tersebut ya. Bapak Ibu jangan khawatir, tidak susah ini aplikasinya Bapak Ibu ya. Ini contohnya nih kita akan melihat kemampuan literasi. Indikator level 1-nya kemampuan literasi. Oh, ternyata nilainya baik. Nah, dia akan diberi simbol warna. Nah, ada labelnya 1 gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini ada sekolah kita dan sekolah yang setara gitu dengan sekolah kita gitu Bapak Ibu. Ini sekolah ibu. Nah, dia akan menyajikan juga data untuk sekolah yang
yang levelnya sama dengan sekolah ibu, seperti apa nilainya? Nah, ada juga disajikan sebagai pembanding lah ya, Bapak Ibu ya. Oh, ternyata kemampuan literasi saya baik itu di indikator-indikator ini. Nah, ternyata pada umumnya rata-rata di sekolah yang selevel sama saya seperti ini. Nah, ada disajikan ya. Jadi murid sudah mampu menarik kesimpulan tetapi belum mahir bernalar. Jadi ada apa ini namanya Bapak? Deskripsinya Bapak Ibu, baik itu apa, belum baik atau masih perlu intervensi dan lain-lain, itu ada deskripsi labelnya Bapak Ibu ya. Jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu bingung, karena ini memang dibuat semudah mungkin. Ini jadi satu label berbeda untuk tiap indikator ya Bapak Ibu, nanti keterangannya berbeda. Juga standar setting dari 3 tingkat, ada warna hijau, baik, kuning cukup, merah kurang. Kemudian sekolah yang setara, ini sekolah dengan karakteristik lokasi dan kondisi sosial ekonomi murid yang serupa dengan sekolah kita gitu Bapak Ibu. Nah, yang setara. Nah, jadi sebagai pembanding lah, ternyata saya lebih baik dibanding sekolah-sekolah yang ada di sekitar saya yang sama gitu umpama ya gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, saya lanjut. Oke, ini kalau udah masuk ke salah satu ini ya, sekolah yang dibuka. Di sini ada akreditasi Bapak Ibu. Tapi di sini ada ketentuan yang disebutkan di sini berlaku sampai tanggal sekian ini ada. Ya, kalau yang kemarin Bapak Ibu dapatkan di bulan bulan Agustus itu tidak ada data sampai berlaku kapan akreditasinya. Sekarang ada Bapak Ibu ya. Kemudian ringkasan dari kualitas pendidikan sekolah Anda dari kemampuan literasi, kemampuan numerasi, indeks karakter, sudah ada semua Bapak Ibu. Jadi kita tidak perlu memetakan lagi, tapi sistem yang mengolahnya Bapak Ibu. Kita terima jadinya saja, dan nanti kita analisis hasilnya ini Bapak Ibu. Nah, seperti yang tadi dimensinya dihubung-hubungkan ya, output, input, prosesnya gitu Bapak Ibu. Oke, saya lanjutkan. Ini contoh ya, iklim keamanan dan inklusif di sekolah. Iklim keamanannya perlu peningkatan, masih merah. Nah, ternyata sekolah kita nilainya 2,5, sekolah yang setara dengan kita 2,1. Sebenarnya kalau di rata-rata kita masih tinggi lah, tapi tinggi dalam bentuk yang perlu ditingkatkan ya, gitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian ini iklim inklusifnya. Oh, udah hijau, menghargai dan menghormati gitu. Nah, sekolah kita 2,5, sekolah setara 2,1. Nah, ini ada deskripsinya di bawahnya Bapak Ibu. Untuk klik lagi nanti selengkapnya klik lagi seperti itu ya. Oke, saya lanjutkan. Ini untuk kompetensi GTK Bapak Ibu. Ada nilai uji kompetensi guru ya, tadi dimensinya dan indikatornya. Ini sudah unggul, sudah warna hijau. Nilainya ini. Nah, sekolah setaranya ini. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Pengalaman pelatihannya masih kurang. Kualitas GTK penggeraknya sudah memadai, tapi belum unggul ya Bapak Ibu. Kemudian proporsi GTK penggeraknya sudah cukup baik. Ini nilai-nilainya ada Bapak Ibu. Saya lanjutkan. Nah, kemudian analisa tiap indikator dari masing-masing kerangka penilaian dapat ditelusuri lebih rinci Bapak Ibu dengan mengeksplorasi masing-masing indikator di tiap dimensi. Jadi dibuka. Ini lihat data secara urut bisa Bapak Ibu ya. Nah, ini bisa. Jadi tidak ada permasalahan nanti dengan aplikasinya Bapak Ibu klik-klik nggak bakalan rusak juga datanya, tidak gitu ya Bapak Ibu. Nah, karena ini udah sistem yang mendatanya ya, mengolahnya ya Bapak Ibu. Nah, ini oke Bapak Ibu. Ini contohnya Bapak Ibu ya, tampilan indikator level 1 dari mutu hasil belajar murid. Nah, Bapak Ibu. Di sini mutu hasil belajar. Hasil belajar murid kemampuan literasi jangan masih kuning, oranye ya, jauh di bawah kompetensi minimum. Ini masih merah. Nah, sudah indeks karakternya membudaya. Nah, ini ada ininya Bapak Ibu, deskripsinya. Kemampuan literasi terdiri dari kompetensi membaca teks, informasi. Nah, ini. Nah, kemudian mau melihatnya lagi lebih klik saja ini, lebih tanda kepanah ke bawah ini untuk lebih lanjut berarti. Nah, ini contohnya yang warna merah ini, distribusi kemampuan muridnya ternyata 70% mahir, 15 cakap. Nah,
Ternyata yang cakap ini kan perlu ditingkatkan ya, Bapak Ibu. Nah, seperti itu ya. Dari apa namanya indikator ini, domain bilangan dan aljabar. Kalau untuk apa namanya indikator yang lain tadi ada 4 ya Bapak Ibu yang terkait numerasi, silakan lihat di selengkapnya gitu Bapak. Oke ya. Oke. Nilai indikator sekolah Anda dapat dibandingkan dengan nilai rata-rata dari sekolah setara, bisa nasional dan daerah ya. Ini Bapak Ibu ada di bawahnya semua. Oke, nanti diekspor lagi Bapak Ibu ya. Oke, ada tampilan indikator level 1 dari iklim, keamanan dan inklusivitas ya. Ini ada dari indikator yang lain Bapak Ibu, sama juga untuk ada yang sudah mahir, ada yang cukup gitu Bapak Ibu ya. Untuk keamanannya sudah bagus, mungkinnya mahir. Untuk iklim inklusivitasnya mungkin masih cukup gitu. Masih perlu ditingkatkan. Kualitas pembelajaran Bapak Ibu, ini kualitas pembelajaran tampilannya seperti ini. Ada indeks kualitas pembelajaran, ada pemanfaatan TIK-nya, indeks refleksi gurunya, kepemimpinan interaksionalnya. Ada semua di sini Bapak Ibu. Ada warna-warna merahnya, nilainya, kemudian deskripsinya ya Bapak Ibu. Ini ada grafiknya. Wah, luar biasa kan Bapak Ibu aplikasinya. Kita tidak repot-repot ya. Tinggal kita nanti memanfaatkannya semaksimal mungkin satu data ini untuk perbaikan mutu dan kualitas sekolah kita ya Bapak Ibu. Ini tampilan indikator untuk kompetensi kinerja GTK ya, ada 2 nih Bapak Ibu, sama juga seperti yang lembar lainnya Bapak Ibu. Oke, nah terakhir Bapak Ibu menuju perencanaan berbasis data. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, tugas kita sebagai perpanjangan tangan Kemendikbud yang ada di daerah, bagaimana kita nanti benar-benar meyakinkan sekolah, meyakinkan dinas, meyakinkan Pemda agar bisa menggunakan profil pendidikan dan rapor pendidikan ini sebagai data tunggal, sebagai sumber data yang digunakan untuk perencanaan yang kemudian akan dimasukkan ke dalam RKAS, baik itu dari jenjang sekolah ataupun daerah ya Bapak Ibu, untuk di perencanaannya dan diimplementasikan, sehingga setiap tahun ketika nanti rapor pendidikan dan rapor untuk tingkat sekolah dan satuan pendidikan launching setiap tahunnya, kita akan lihat pergerakan peningkatan kualitas sekolah kita masing-masing di setiap tahunnya Bapak Ibu. Nah kemudian Bapak Ibu bisa jadi juga model akreditasinya akan berubah Bapak Ibu. Tidak seperti yang kemarin Bapak Ibu ya, di tahun lalu yang penting sekolah belum terakreditasi, diakreditasi gitu Bapak Ibu. Tapi ini tidak. Sekolah-sekolah yang menunjukkan peningkatan kualitas bisa jadi akreditasinya diperpanjang gitu Bapak Ibu. Ya. Walaupun sebenarnya dia sudah habis masa akreditasinya 5 tahun. Tapi karena dia melakukan peningkatan kualitas dari rapor pendidikannya tiap tahun yang dikeluarkan oleh Pusdatin, itu bisa jadi akreditasinya diperpanjang lagi. Jadi sekolah-sekolah yang perlu intervensi saja mungkin yang segera dilakukan akreditasi. Seperti itu Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dipahami dan bisa Bapak Ibu sampaikan kembali nanti di satuan pendidikan yang menjadi binaan Bapak Ibu. Dan insya Allah kita masih bisa ketemu lagi ya Bapak Ibu di beberapa kegiatan yang lain. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.